semua, selamat datang di podcast Alto. Kita hari ini mau spill the tea mengenai intern life di Alto. Seperti apa sih? Oke, di hari ini ada aku, Gina, sebagai host podcast Alto hari ini, bersama dengan dua teman aku. Di sini boleh langsung perkenalan, guys. Halo, aku kenalin, aku Sandra dari intern tim partnership. Halo, aku Dita, intern di tim JRC. Oke, gimana nih kabarnya kalian? Baik. Alhamdulillah. Tadi datang ke sini naik apa? Kan macet tuh di depan. Iya, aku naik TJ sih. Oh, naik TJ. Kamu Aku tadi KRL terus Gojek. Gojek. Oke. KRL Gojek. Oh ya, rumahnya di mana? Bogor. Bogor. Kalau kamu Sandra? Aku di Ciputat. Ciputat. Oke. Kalian ini udah berapa lama intern di Alto? 4 bulan. 4 bulan. Berarti onboardingnya sama ya? Iya, bareng. Onboarding day-nya bareng. Oke. Gimana so far? Seru. Intern di Alto. Masa seru doang? Seru. Terus ya pengalaman yang didapat banyak. Bisa belajar banyak. Terus kalau Dita, Setuju sama Sandi. yang lain dong, apa tambahin? Seru sih, jadi bisa ngelihat juga kondisi perkantoran sekarang kan udah WFO ikut sibuk datang pagi gitu. Menemuin kereta ya? Iya, nambah-nambahin orang di kereta. Oke, kalian ini tahu dari Alto, tahu Alto ini dari mana? Dari LinkedIn, ada teman yang like posan Alto di LinkedIn, terus aku ikut ngecek kan, terus kayaknya penasaran nih sama deskripsi jobnya, jadi daftar. Oke, berarti dari LinkedIn berarti ya? Dari teman, iya. Dari teman. Oke, kalau Sandra? Kalau aku dari temen yang udah kerja di sini. Jadi disuruh coba aja nih kalau mau intern daftar. Ya udah, akhirnya aku daftar. Oh, siapa nih kalau boleh tahu nih temennya nih? Boleh di-mention? Boleh ya. Boleh ya. Zias namanya. Oh, Zias. Iya. Oh, berarti sama dong, partnership juga ya? Iya. Oke, kalian ini masih kuliah atau udah lulus? Masih kuliah, Kak. Sama, masih kuliah juga. Oke. Kalau kuliah boleh di jurusan apa? Kampusnya di mana? Angkatan berapa? Boleh kita dulu boleh. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia angkatan 2019. Oh, UI fellow iya, UI. sama. Iya, aku sasar Belanda 2015. Oh, udah jauh angkatannya ya. Kalau aku di UIN Jakarta jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2019 juga. Oke. Kalau kamu kan intern JRC ya, Dita ya. Itu kan kamu dengan kampus kamu, jurusan kamu itu apa ada hubungannya kah? Align kah? Mungkin kalau misalnya dibilang align, nggak terlalu align karena buat di JRC-nya sendiri itu kan lebih ke tata kelola SOP ya di Alto. Jadi mungkin lebih belajar gimana caranya dari peraturan-peraturan yang ada yang kita ikuti dari pemerintah maupun yang kayak standardization gitu-gitu, gimana cara kita menerapkannya di lingkungan Alto itu sendiri, gimana cara biar semuanya juga mematuhi aturan-aturan yang ada. Mungkin lebih ke situ sih, gimana cara biar aturan itu bisa diberlakukan dan lebih ke mungkin cara bermain. Oke. Berarti masih sedikit-sedikit align lah. Kalau boleh dicocok logi bisa. Cocok logi. Masih bisa. Kalau ini Sandra? Kalau aku agak align sih. Soalnya kan aku dari ekonomi, terus di sini juga ngurusnya kebetulan kayak ya keuangan gitu kan, jenis-jenis produk-produk pembayaran gitu. Jadi kayak masih align lah. Iya, betul. Menurut kalian apa nih yang nggak diajarin di apa yang kalian dapat di sini yang nggak diajarin pas kuliah? Ini kan kalian berarti semester berapa ya? Semester 8. Ya, semester 8. Oh, apa nih? Kan udah di akhir nih. Apa nih yang kalian nggak dapat di selama kalian kuliah? Kalau aku yang aku dapat di sini tapi nggak diajarin itu biasanya kan kalau di kuliah itu
kalau misalnya kita ada kepanitiaan atau organisasi, ada juga kan divisi partnershipnya atau kayak humasnya gitu. Ya. Kalau di kuliah itu cuma sebatas kita nyari peserta, nyari undangan gitu-gitu doang kan. Ya. Selebihnya udah stop di situ, terus datang aja gitu yang pesertanya. Kalau di Alto ini kurang lebih sama, kita nyari klien juga, tapi nggak cuma nyari klien aja. Jadi kayak kita sebagai tim partnership juga harus tahu end to end si klien ini bisa jadi official member di Alto, mulai dari teknisnya, finansial gimana, hubungan nanti ke depannya dengan teknik dia bayar sistem transaksinya gimana gitu. Jadi nggak cuman di awal aja, tapi kita sebagai partnership juga tahu semuanya gitu. Berarti lebih mendalam Iya, lebih mendalam. Lebih praktek lagi lebih dalam. Yang penting udah dapat basicnya di kampus, Iya, ya kan, betul. pengalaman kampus. Oke, kalau Dita gimana nih? Sebenarnya sama sih kayak Sandra, mungkin lebih ke implementasinya ya, gimana caranya ketika kan lebih banyak menyamakan format dari SOP itu dengan yang ada di JRC gitu kan. Jadi gimana caranya kita juga mendengarkan sebenarnya kebutuhan dari divisi-divisi lain di SOP-nya tuh apa, lalu gimana cara kita menyamakannya dengan standar-standar yang memang harus kita patuhi. Jadi mungkin lebih ke memberi masukan dan juga mendengarkan, jadi lebih melihat gimana sih cara tektokannya di antara divisi-divisi itu untuk membuat suatu SOP yang nantinya bakalan digunakan ke depannya. Mungkin gitu. Ya. Terdengar berat ya. Berhubungannya dengan divisi-divisi lain kan agak berat ya. Iya. Terus kalian ini kan lagi semester 8 ya, semester akhir. Berarti lagi pada skripsi. Iya, Betul. Di skripsi. Gimana kalian cara membagi waktunya nih? Teman-teman yang mau magang nih selanjutnya di Alto bisa tahu nih gimana time managementnya. Oke. Coba Mungkin dari aku dulu. Mungkin kalau misalnya dari aku sendiri, biasanya ketika sampai di kantor gitu, misalnya kayak ada tugas yang belum selesai atau ada tugas yang baru dikasih, mungkin sebelumnya aku bakalan ngecek dulu, terus kayak nyari tahu juga deadline-nya segala macamnya. Jadi biar bisa diatur juga waktunya nih, kira-kira misalnya kalau ada tugas kuliah atau mungkin ada deadline revisi skripsi gitu kan. Jadi kira-kira siapa yang mana yang harus aku kerjain duluan, terus kira-kira butuh waktu berapa lama buat ngerjainnya. Jadi lebih ke menduga-duga juga di awalnya, biar bisa ngerancang juga, oh nanti mungkin dari jam segini sampai jam segini harus nyelesain ini nih. Jadi masang target juga sih Kak, jadi biar nggak keteteran juga ya ke depan-depannya, karena kan untuk di kantor sendiri kan kadang banyak tugas-tugas yang mendadak gitu kan. Jadi lebih ke oh ya setidaknya segini persen harus udah beres, nanti bisa dilanjut. Jadi biar tahu juga tugas-tugas apa aja yang belum dikerjain. Jadi harus keep track juga sih sebenarnya sama tugas-tugasnya. Ya harus keep track, terus prioritas Iya, ya, benar. menentukan prioritas. Oke. Tapi masih ada kelas. Aku sisa 1. Sisa 1. Masih harus datang ke kampus? Iya. Kalau aku kebetulan udah gak ada kelas, jadi aku full skripsian aja kan. Kurang lebih sama kayak Dita yang bilang, awalnya kalian kayak tentuin aja targetnya dulu. Misalkan di minggu ini ada tas apa yang harus dikerjain. Nah nanti kalau misalkan jadwal kalian WFO tuh curi-curi waktu aja gitu. Multitasking ya. Kayak misalnya kalau misalnya kalian datang awal, berarti kerjain aja dulu tugas dari atau skripsinya dari kuliah. Nanti kalau udah masuk jam kerja, ikutin ada tugas apa, disuruh ngapain. Nanti kalau agak senggang nanti kerjain lagi, gitu-gitu aja sih. Kalau misalnya perlu izin juga bilang aja gitu ke teman-temannya, ke timnya, izin dulu ya bentar mau ngerjain tugas gitu, nanti balik lagi gitu sih. Sama paling ya kalau WFH kan bisa kan lebih kayak di rumah, jadi lebih fokus juga gitu. Sama pulang kerja sih. Oh, capek ya. Kan kadang perjalanan jauh gitu kan. Daripada nganggur di jalan, di TJ atau ya pokoknya di jalan lah. Ya mungkin kalau ada yang bisa dibaca-baca atau belajar apa, ngerjain apa, nyicil apa, ya boleh gitu. Soalnya kalau udah nyampe rumah kayak udah capek banget gitu kan.
Ya, Dita juga kayak gitu. Di perjalanan di KRL juga Iya, kerjain, biasanya baca-baca. kadang-kadang. Ya. Kalau misalnya nggak terlalu penuh aja sih. Kalau penuh banget kayaknya nggak mungkin bisa juga ya. Kayaknya selalu penuh nggak sih Iya sih, kalau ke sayang Bogor? banget. Kira-kira perjalanan kalian berapa lama nih? Kalau berangkat PP nih berapa? Berapa lama? Sekali perjalanan tuh mungkin KRL sendiri aja kan 1 jam ya. Mungkin sekitar 1,5 sampai 2 jam dari rumah sampai ke kantor ya. Ya, aku juga sama. Sama ngikut-ngikut aja nih Sandra nih. Oh sama. Serumah enggak? Enggak, Sama. Menurut kalian nih, kalian kan udah semester 8, skripsi juga. Skripsi kalian perlu ambil ini enggak apa? Sampel gitu enggak ya? Kalau aku enggak sih. Enggak ya, berarti empiris ya. Apa sih? Kualitatif. Kualitatif ya, udah lupa sorry. Berarti kalian nih kenapa nih mau ambil internship? Alasan kalian? Buat nyoba sih, buat nambah pengalaman juga. Sebelumnya udah pernah? Udah pernah, cuma di bagian yang banking kayak gini belum pernah. Jadi cukup penasaran juga. Terus emang kebetulan kan dari jadwalnya sendiri sebenarnya kalau dibandingin sama yang kuliahnya kan udah lumayan kosong ya. Jadi daripada kita juga mikirin skripsi tapi stres-stres nggak bisa ngerjain, jadi kita coba sambil cari suasana baru. Oke. Kalau Dita, kalau Sandra salah. Kebalik. Kalau aku ngambil intern ya sih buat nambah pengalaman juga sambil nyari apa kegiatannya selain skripsi. Sebelumnya udah pernah? Sebelumnya intern juga? udah. Penting gak sih ambil internship itu? Menurut kalian kenapa harus ambil internship? Menurut aku tergantung orangnya sih. Ada kan yang kayak nggak mau fokus skripsi aja, mau fokus kuliah dulu nanti baru nyoba gitu kan. Balik lagi ke orangnya. Tapi kalau menurut aku pribadi penting sih. Sebelum kalian lulus, jadi kayak kalian udah tahu nih passion kalian apa dengan ngambil internship ini. Karena kan bisa aja kayak di kuliah kita udah tahu kita sukanya matkul apa, tapi ternyata pas dicoba di dunia kerjaan yang kayak gitu ternyata kita nggak bisa. Berarti kan kalau pas lulus kita udah bisa tahu nih kita mau apply kerjanya kemana sesuai dengan passion kita gitu. Berarti pentingnya untuk mencoba ya. Betul. Untuk mencari apa nih passion kita gitu ya. Oke, kalau Sandra balik lagi ya. Iya. Astaga. Kalau Dita Sama juga sih sebenarnya kayak Sandra, penting karena ya kita kan gak pernah tahu ya, kita tuh sebenarnya lebih suka di bidang yang kerja kantoran atau mungkin yang lebih turun ke lapangan. Tapi kita kan ketika kita lulus nih, kita nyari kerja gitu misalnya, sekarang kan udah banyak jobnya tuh yang butuh pengalaman gitu kan. Jadi mungkin biar kita juga bisa merasakan gimana sih sebenarnya pekerjaan di bidang yang ini, gimana sih perasaan pekerjaan di divisi yang ini. Mungkin ya emang perlu juga sih sesekali buat nyoba ngambil internship, tapi juga harus dipikirin kan kita sambil jadi mahasiswa ya, kita juga masih punya tanggung jawab gitu. mau bilang apa? Punya tanggung jawab gitu sebagai mahasiswa. Jadi ya prioritasnya memang perlu buat disusun dan juga memang ya time managementnya sih yang penting. Ya betul. Semua it's all about time management ya. Betul. Sama setting priority. Betul. Tuh, gitu tipsnya ya teman-teman. During your internship nih, gimana cara kalian menyampaikan ekspektasi kalian? Apa yang mau kalian dapatkan pada saat internship ini? Gimana caranya kalian menyampaikan itu ke tim leader kalian? Kalau dari aku sendiri sih mungkin waktu pas awal itu kan aku masih kurang tahu juga ya, maksudnya sejauh mana aku akan terlibat dalam pembuatan SOP dan lain-lain gitu. Jadi mungkin di awal tuh aku nggak menyampaikan ekspektasi apapun sih. Jadi aku lebih ke diminta buat ngerjain ini, dicoba dulu, diminta buat ngelakuin itu, dicoba dulu. Terus as time goes by, baru akhirnya mulai nanya-nanya langkah yang ini tuh kira-kira apa sih Kak, yang ini tuh buat apa, kenapa kita perlu ngelakuin yang ini gitu-gitu. Jadi mungkin kalau buat ekspektasi sendiri aku nggak terlalu banyak ngasih tahu karena emang aku juga pengen belajar ya, karena di bidangnya ini emang aku juga masih awam lah istilahnya. Jadi
ya nggak apa-apa. Nyoba-nyoba. Intern yang sebelum ini bagian GRC juga ininya apa? Sebenarnya review kebijakan-kebijakan juga, cuma nggak sedalam ini, makanya ketika beda bidang juga ya, jadi nggak apa-apa deh buat nyoba-nyoba juga, siapa tahu namanya ilmu kan nggak pernah salah ya. Oke, kalau Sandra, Bener. Kalau aku kurang lebih sama sih, kayak aku nggak naruh ekspektasi tinggi-tinggi banyak-banyak, kayak aku cuma pengen belajar aja, pengen nyari pengalaman baru. Jadi waktu awal-awal tuh aku baca-baca dulu kan, kayak tentang altonya, tentang partnership sendiri, job desk-nya ngapain aja. Nah kalau misalkan ada yang nggak ngerti, aku rajin-rajin tanya sih, kayak produk ini tuh apa gitu ke tim leader aku gitu. berarti emang harus curious ya. Iya. Jadi itu tipsnya satu lagi itu curious ya sebagai intern. Jadi kita harus menyerap banyak juga biar kita bisa memilih ini bidang yang akan kita tekuni nggak sih sampai nanti kita pensiun gitu. Gitu kan. Ya, tujuannya intern kan itu kan, coba-coba. Ya. Ada nggak sih ngomongin leader nih tadi, ada nggak sih leader yang kalian kagumi atau kalian look up to? Kayak ini nih kerjanya bagus nih, mau gue nanti kayak gini kerjanya gitu. Bingung nih jawabnya. Gimana ya? Kalau dari aku sendiri kan mungkin emang lebih terlibatnya sama orang-orang di JRC-nya ya. Maksudnya ketika aku nge-review SOP dari divisi-divisi lain juga aku nggak terlalu yang hafal banget ini yang leadernya yang mana gitu kan, karena lebih seringnya meet online. Jadi mungkin kalau misalnya leader sih dari manajer aku sendiri, Kaliana sama Kamayang yang selama ini mungkin dia jadi mentor gitu ya. Karena say hi. Hai Kak. Karena menurut aku tuh buat selama masa internship itu tuh paling penting buat punya mentor yang emang mau gitu loh buat kita tanyain, karena kan kayak tadi ya mungkin di awal aku masih nggak tahu mau nanya apa, tapi mungkin ketika di tengah-tengah aku baru penasaran atau baru ngeh gitu istilahnya, yang ini kayaknya harus ditanyain, yang ini nggak harus ditanyain gitu. Jadi aku sebenarnya terima kasih banget karena ya mereka mau gitu buat ngejelasin, dan aku sebenarnya nggak terlalu masalah kalau misalnya penjelasannya juga ngebingungin, karena yang penting lo mau ngejelasin aja gitu, yang penting bisa tahu lebih banyak sih. Sisanya kita lihat di internet ya. Kita cari sendiri. Gak tau ya, aku bingung gitu loh kalau misalkan disuruh pilih 1 atau 2, soalnya kayak pilih semua pun nggak apa-apa. Pilih semua nggak apa-apa ya. Terserah, nggak apa-apa loh. Iya, soalnya kalau di divisi aku kan gabungan kan kayak bisnis segmen, jadi kayak walaupun aku di tim segmen yang non bank, manajernya Kavika, dari Kavika sendiri tuh pertama ngajarin dari divisi non banknya dulu kayak gimana, tapi Kavika ini juga ngajarin aku kayak coba kamu tanya ke tim-tim yang lain, jadi bisa belajar juga dari tim-tim yang lain juga, divisi yang lain juga, kayak dari sisi banknya, dari bisnis partnernya, corporate strateginya gimana gitu. Jadi kayak aku explore sendiri gitu loh, dan ketika aku nanya masing-masing dari seniornya atau asosiatnya, leader-leadernya pun nggak pelit ilmu gitu loh, kayak selalu ngasih tahu apa yang aku tanyain gitu. Jadi kayak ya semuanya membantu dari tim bisnis segmen. Terima kasih itu tim bisnis segmen, terima kasih. Ada nggak momen-momen yang unexpected atau kejadian-kejadian lucu nih selama kalian internship terjadi? Ada sih. Ya. Dari boleh diceritain dulu nih Dita nih, karena udah ada nih. Okay. Mungkin ini baru beberapa hari yang lalu sih sebenarnya. Jadi waktu itu aku diminta ngontak orang dari divisi lain. Terus ketika aku kontak, orangnya tuh belum balas. Nah akhirnya kata Kamayang, follow up ke yang lain aja dikasihlah nama Pak B gitu kan. Pak B, oke. Ini nama samaran? Nama Pak samaran. B. Oh ya, oke. Terus tapi aku juga nggak tahu kenapa ya waktu itu. Padahal udah tahu, oh iya namanya Pak B.
ketika aku ketik di search bar, ya aku ketik malah Pak C. Terus aku hubungin Paknya, Pak ini saya dapat info gini. Terus diarahin lagi ke A itu yang tadi awalnya nggak ngejawab. Terus sama A diarahin ke B kan, akhirnya diarahin ke B lagi. Baru aku hubungin B. Terus aku sempat mikir kayaknya tadi Kama yang bilangnya bukan C tapi B deh. Terus aku scroll lagi chatnya, wah bener harusnya B, salah. Jadi rada lama. Nggak apa-apa. Kita emang awal-awal buat kesalahan dulu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kenapa di ujung pensil kan ada penghapusnya? Betul. Nah itu buat menghapus kesalahan. Betul. Oke. Kalau dari Sandra? Kalau aku yang kayak gitu itu pernah sih, tapi jatuhnya kayak kan belum pernah ketemu secara langsung. Terus disuruhnya juga by chat aja kan kalau ngomongin atau minta kayak data, minta surat gitu-gitu. Terus aku minta dihubungin nih coba chat aja ke A gitu kan. Terus karena namanya maksudnya kayak namanya familiar juga, banyak yang maksudnya nama dia itu banyak gitu kan. Nah aku punya teman sama kakak kelas dengan nama itu, dia cowok. Jadi karena disuruh cepet-cepet kan, jadi kayak oh yaudah nih aku manggilnya Mas A gitu kan. Terus ternyata dia siapa? Bahayanya ini ya, HP kantor sama HP pribadi harus dipisah ya. Takut salah kontak gitu. Jadi harus punya 2 HP ya. Aku baru nemuin di Alto gitu kan. Ya, Soalnya di tempat intern kemarin aku tuh kayak beda lah gitu kan. Kalau di sini tuh aku nggak tahu ya kalau dari tim lain atau di mana gitu. Kalau di bisnis segmen sendiri kayak jam 11:30 tuh udah kayak ngomongin makan apa nih kita gitu. Oh, kalau di HCM udah ada jam 11. Oh, Iya. Lebih cepat. lebih dulu ya. Laparnya udah lebih cepat ya. Soalnya kalau yang sebelumnya kayak jam 12 teng baru istirahat gitu. Ini kayak jam 11:15 kayak makan kemana nih, bawa bekal nggak gitu. Terus 11:30 udah pergi aja. Itu artinya kita tuh planning ahead. Iya betul. Sandra gitu. Jadi di Alto ini kita selalu planning ahead gitu. Even lunch aja kita planning ahead gitu. JRC apakah samakah kayak gitu juga lunchnya jadi jam 10 jangan-jangan udah dipikirin. Enggak sih, kayaknya aku kebetulan bawa bekal kan, jadi nggak terlalu ngedengerin juga kayak gimana. Terakhir nih kita udah di penghujung acara nih. Ada nggak sih pesan-pesan yang mau kalian sampaikan ke teman-teman yang belum pernah intern atau nanti akan intern di Alto? Oke. Jadi Sandra. Pesannya mungkin niatin dulu aja, kayak kalau misalkan kalian emang udah ada keinginan untuk intern, lebih diniatin aja sih. Kayak kan pasti kalau intern banyak daftarnya kan, kayak kita keterima di mana gitu. Nah udah pastiin aja dulu kayak yang kalian apply itu sesuai dengan apa yang kalian mau. Tapi jangan berekspektasi banyak gitu loh, karena nggak tahu juga yang terjadi pas kalian intern di tempat kerjanya itu sesuai apa enggak gitu kan. Kadang bayangan sama realita dan ekspektasinya berbeda gitu kan. Ya jadi kayak kalau misalnya udah keterima, udah milih, udah masuk, ya dicobain aja gitu, diniatin dijalanin aja, pinter-pinter bagi waktunya, terus jangan malu buat nanya sih. Ya betul. Karena kita lagi masa-masa penyerapan ya, menyerap ilmu. Oke. Boleh lanjut kita? Sebenarnya gak jauh beda sih sama Sandra. Kalau menurut aku, ya kalian harus ngecek juga ketika kalian daftar itu, kalian daftar di divisi apa dan kira-kira ekspektasi perusahaan sama kalian tuh kalian bisa ngapain gitu. Jadi jangan sampai salah sasaran yang asal daftar aja gitu, tapi yang pastiin juga memang setidaknya kalian memang penasaran di bidang itu atau memang pernah menggeluti bidang itu gitu. Dan yang pasti kalau misalnya kalian dapat juga di Alto gitu nantinya, ya selalu ini aja sih, selalu penasaran, selalu mau buat belajar lebih banyak, karena orang-orangnya juga bakalan menerima gitu ketika kalian penasaran. Justru bagus gitu penasaran daripada kita diem-diem aja
tahu-tahu kebingungan sendiri kan, ngapain ditaruh sendiri, ya share aja sama orang-orang sekitar gitu. Aku kebingungan di sini. Jadi jangan pernah malu buat tanya. Ya betul. Dan yang mengajarkan itu mereka juga belajar lagi, jadi mereka ingat lagi gitu ya. Sama yang terakhir tuh jangan putus asa. Jangan putus asa. Karena apply banyak, tapi jangan putus asa juga. Pasti dapat rezekinya gitu. Oke, kita udah di penghujung acara nih. It's time to say goodbye dari aku, Gina, intern dari HCMGA. Kalau aku intern dari partnership Dan aku intern dari JRC. Kita say goodbye dulu dalam edisi Auto Podcast Spill the Tea Intern Live. Dadah.